Aku baru tahu ternyata Profesor Musda ini dari Sulawesi juga ya? Betul, iya. Saya asalnya itu dari Kabupaten Bone malah ya. Tetapi saya sejak usia 3 tahun itu orang tua saya hijrah ke Surabaya, lalu ke Jakarta. Jadi saya udah kehilangan native aslinya begitu ya. Tapi saya tetap pulang balik sih ke Makassar karena ibu saya sekarang berdomisili di sana. Jadi masih bisa ngomong Makassar, Bu? Mengerti ya. Kalau untuk mengucapkannya itu agak kaku. Ya, tapi kalau nenek saya berbicara bahasa Bugis, karena kami orang Bugis ya, itu alhamdulillah saya bisa mengerti. Sekali-sekali saya mengucapkannya juga bisa ya, tetapi tidak selancar tentunya orang yang tinggal di sana seumur hidup. Soalnya saya gede di Makassar juga, Bu. Oh ya? Ya, jadi 18 tahun saya dari kecil sampai SMA saya di Makassar. Oh gitu. Terus pindah ke Amerika 6 tahun untuk kuliah, lalu balik lagi ke Indonesia sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Kayak gitu. Dan background dari Ibu Musda ini kan seorang profesor agama. Betul ya, seumur hidup saya belajarnya Islamic Studies ya. Aku baru tahu ternyata ada profesor di bidang Islam ya. Betul. Dan sempat ikut ke dalam Kementerian Agama Islam juga ya. Iya. Jadi ada namanya Islamic Studies ya. Bahkan di berbagai universitas bergengsi di luar itu, di Harvard aja ada loh Islamic Family Law gitu kan, di Chicago ya, di banyak tempat. Jadi Islamic Studies itu satu pengetahuan ya, satu bidang ilmu yang dipelajari pada saat mengambil gelar profesornya itu apa aja tuh, Bu? Karena pasti kan ada banyak bidang ya. Kebetulan saya mendalami bidang politik Islam. Oh, ya. Berarti tuh Al-Quran udah dibaca, gak tahu udah berapa kali habis kali, Bu ya. Iya, jadi bukan hanya membaca secara tradisional ya, tetapi juga membacanya dengan kritis dan tentu saja dengan mengedepankan ya rasionalitas. Itu penting ya, karena bagi saya agama manapun itu harus dipahami secara kritis ya, dengan mengedepankan akal sehat, karena bagaimanapun juga agama mengajarkan umatnya itu untuk selalu menggunakan akal sehat, nalar sehat. Itu penting. Luar biasa. Berarti narasumber yang kali ini benar-benar udah cocok lah kita undang untuk ngobrol-ngobrol baik tentang agama Islam sendiri ya. Bu, aku mau nanya, jadi kan di luar sana agama tuh banyak banget ya. Ada yang sampai orang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, banyak banget lah ya. Dan di setiap agama itu juga pasti ada mujizatnya masing-masing nih, Bu. Ya kan? Misalnya tiba-tiba di Kristen juga bisa mengadakan mujizat, di Islam juga mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya, Bu. Jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh, Bu? Nah, kebetulan saya bersama Gus Dur tahun 90-an itu mendirikan satu organisasi yang disebut dengan ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace. Jadi itu sebuah organisasi lintas agama, lintas iman. Jadi di organisasi kami itu semua agama itu kumpul di sana. Nah, kalau dalam studi kami itu di dunia ini lebih dari 4.200 agama loh. Wow. Nah, itu baru agama, belum lagi sekte-sekte. Dalam Islam aja itu kita kenal paling tidak itu ada 4 mazhab ya. Tapi ada juga golongan politiknya itu Sunni Syiah. Nah, di dalam Sunni aja itu ada banyak sekali mazhab-mazhab, aliran-aliran. Di Indonesia saja itu banyak. Cuma ya seringkali masyarakat kita itu tidak diajarkan sejak kecil untuk menerima perbedaan. Karena bagi saya perbedaan itu bukanlah sebuah sebuah bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam. Apalagi bicara tentang agama ya, Samuel. Bicara tentang agama itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Nah, pertanyaannya, orang boleh nggak membuat interpretasi? Ya boleh dong. Tetapi kalau kamu menganggap interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada 2 kebenaran kan? Karena itu mari kita, jadi intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak? Nah, kita lihat
kita juga kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Ya. Jadi kita harus patuh dong kepada karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh pada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, karena kamu berada di Indonesia, kamu harus taat pada konstitusi dong gitu. Berarti yang bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, terus ada yang jihad sampai bunuh diri untuk semua satu dunia harus jadi Islam. Ya, itu berarti itu salah besar ya, mestinya dia mendirikan negara lain gitu loh. Nggak usah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini adalah warisan dari para leluhur kita, para founding fathers and mothers kita yang luar biasa bijaknya mengakomodasi semua agama, semua kepercayaan yang sudah tumbuh kembang di Nusantara jauh sebelum kita merdeka. Itu ada ratusan loh. Jadi kalau kita tiba-tiba mengatakan harus Islam semua, nah penganut-penganut kepercayaan lokal yang sudah ribuan tahun hidup di Nusantara ini kan bingung loh, bukannya kami duluan ada di sini. Sebetulnya Islam itu agama impor, Kristen itu impor, ya Buddha itu impor. Jadi kalau menurut catatan sejarah, agama-agama besar yang diakomodasikan oleh negara yang 6 agama, itu kita agama impor semua loh. Karena itu kita jangan semena-mena terhadap penganut agama-agama lokal. Kita mesti mengapresiasi mereka, menghargai kepercayaan mereka. Jangan mentang-mentang kita mengatakan lah mereka itu menyembah batu atau menyembah pohon. Pelajari dulu deh ajaran agama mereka, karena seringkali ignorance ya, ketidaktahuan kita itu menyebabkan kita itu berpikir dangkal. Ini loh yang saya selalu ajarkan kepada mahasiswa saya, jangan menyalahkan seseorang itu berdasarkan pemikiranmu yang dangkal atau pemikiranmu yang kotor gitu ya. Jadi tolong deh pelajari kembali sebelum kamu mengambil satu statement. Tapi setidaknya kalau buat saya perbedaan itu bukan hal yang menakutkan. I see. Nah, berarti apa sih sebenarnya makna dari jihad itu sendiri, Bu? Karena banyak banget disalahartikan orang. Betul. Jihad itu kalau dalam pemahaman saya adalah sebuah upaya untuk membangun kebaikan. Jadi berjihad itu adalah meng-create, membangun hal-hal yang bermanfaat. Itu yang sebenarnya arti itu artinya jihad. Tapi di masyarakat jihad itu cenderung dimaknai perang. Perang terhadap orang yang berbeda. Wah, ini gawat ini. Ini gawat ya, Bu. Jadi kalau kita memerangi semua orang yang berbeda, nah kalau saya cocok tuh kalau jihad itu untuk apa? Jihad untuk membangun kebaikan. Berarti jihad terhadap koruptor itu oke. Tapi tidak boleh juga menggunakan kekerasan atau anarkis. Kita nggak boleh anarkis. Tetap kita memusuhi koruptor, tapi tetap dengan jalur hukum yang adil yang ada dalam konstitusi kita. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Wah, ini koruptor nih, biar saya bunuh aja gitu. Oh, nggak bisa. Ada hukum. Berarti gitu. Kalau yang sampai bom bunuh diri itu bukan Islam berarti ya? Bukan Islam. Itu sama sekali Islam itu tidak. Nah, ini yang bedanya. Jihad itu lebih kepada berjuang untuk hidup secara benar. Jadi bukan membunuh diri gitu. Itu tidak ada dalam Islam itu. Jihad itu bunuh diri, tidak. Karena kehidupan itu sangat bermakna. Itu anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu hiduplah secara bermakna. Berjuang untuk hidup yang bermakna itu kan jauh lebih susah sebetulnya. Nah, itulah jihad yang sesungguhnya. Bukan mati mah gampang. Ya, tetapi hidup dengan cara yang bermakna, bermanfaat, bukan hanya bagi manusia tapi bagi alam semesta. Itulah jihad yang sesungguhnya. Karena itu nggak gampang kan, kita mesti berusaha, berkorban gitu ya, berjuang. Nggak gampang loh hidup yang benar itu. Karena itulah jihad yang sesungguhnya. Soalnya waktu aku masih kecil, Bu, saya kecil ini melihat banyak banget berita-berita di televisi bahwa ada orang yang melakukan tindakan kekerasan tapi mengatasnamakan Tuhan. Itu yang membuat aku kayak bingung dan bertanya-tanya, dan hari ini terjawab. Berarti itu bukan Islam. Iya, betul. Begitu banyak. Bukan hanya Islam, bukan semua agama mengajarkan pentingnya kita membangun kebaikan, karena ujungnya semua agama itu menurut analisis saya, karena kami itu belajar agama-agama ya, bukan hanya Islam. Semua agama itu berujung kepada bagaimana kita saling memanusiakan. Jadi ujungnya itu adalah membangun kemanusiaan itu. Jadi karena itu kalau ada ajaran agama apapun termasuk Islam yang ujungnya itu mengajar kepada atau mendorong kepada konflik, mendorong kepada perang, mendorong kepada bunuh diri atau mendorong kepada penghancuran sesama, saya kira itu bukan ajaran agama yang benar.
Dan balik lagi, berarti tadi pertanyaan yang mana agama yang benar, ya sebenarnya bisa aja lebih dari satu yang benar kan? Karena itu interpretasi kita terhadap sesuatu kan. Betul. Yang penting manusia harus beragama tapi ya Bu. Agama yang benar menurut saya adalah agama yang mendorong umatnya kepada membangun kemanusiaan, membangun peradaban, membangun kebaikan kepada semesta. Tapi manusia harus punya agama. Ya agama itu tergantung, karena tidak mesti punya agama yang formal kan. Karena banyak orang yang mengaku diri ateis, sebetulnya mereka itu mendalami spiritualitas. Jadi kalau saya nggak penting juga kamu mengaku beragama tapi perilakumu malah mengacak-acak ajaran agama ya. Mendingan kamu nggak usah mengaku beragama tapi kehidupanmu itu penuh dengan nilai-nilai spiritualitas. Saya lebih suka orang tuh mengedepankan hakikat ya, ketimbang simbol gitu. Jadi tapi dalam agama itu seringkali orang lebih mengarah kepada menonjolkan simbol-simbolnya, lupa pada nilainya. Ini yang masalah besar bagi kita semua. Iya. Jadi sebenarnya tujuan beragama itu untuk apa sih Bu sebenarnya? Untuk nggak ada yang lain. Kalau dalam Islam kan damai. Islam itu kan dari kata salam, shalom. Ya, dari agama. Jadi damai. Bagaimana kamu berdamai pada dirimu sendiri, damai dengan sesamamu manusia, juga damai dengan alam lingkunganmu, dengan lingkungan. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama tapi mengeksploitasi alam, lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, buat saya itu bertentangan dengan ajaran agamanya. Itu loh. Okay. Karena semua agama itu ujungnya itu ya damai, kemanusiaan gitu. Ya, ini baru banget kemarin aku nonton film di Netflix judulnya Buy Now. Itu kayak konspirasi ketika orang disuruh membeli barang yang seharusnya dia nggak butuhkan. Contohnya baju. Betul. Ya kan, baju ini setiap hari tuh dicetak berapa juta baju setiap hari dengan berapa jenis model yang berbeda-beda. Dan orang ya, jumlah manusia berapa sih di muka bumi, yang akhirnya mengakibatkan baju-baju itu banyak yang dibakar, banyak yang dibuang dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Itu termasuk handphone. Teknologi itu katanya sengaja diciptakan baterainya itu atau alatnya cuma bisa bertahan 2-3 tahun aja, dan setelah itu harus beli baru. Makanya kita cenderung cuma beli HP setiap 2 tahun 3 tahun kan. Kita cenderung menjadi orang yang selalu konsumtif. Padahal justru agama mengajarkan kita untuk tidak konsumtif. Saya kadang suka heran ya, kenapa sih umat beragama ini mestinya ya, begitu kita mengaku beragama kita dapat mencegah kerusakan lingkungan, kita bisa mencegah semua bentuk konflik dan peperangan, semua bentuk keserakahan. Jadi kadang-kadang saya suka merenung sendiri, kenapa ya semakin banyak orang beragama, semakin orang mengaku beragama, tapi kok semakin kelakuannya semakin bertentangan dengan perilaku seharusnya, perilaku yang spiritual begitu. Ini yang kemarin juga saya mikir kayak banyak banget sebenarnya hal di dalam dunia ini yang kita nggak bisa mengerti. Betul. Kayak kita pun misalnya mau peduli terhadap lingkungan, kayak kemarin yang aku nonton film itu kan, itu berapa juta gadget yang harus dibakar, dihancurkan, iklim hancur, sampai ke laut, plastik semua di laut itu kan. Tapi kita bisa apa juga gitu loh. Jadi ya buat saya paling tidak kita kalau dalam Islam itu ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Jadi mungkin kita tidak bisa mengubah perilaku orang lain, tapi kita bisa dong mengubah perilaku kita sendiri. Nah kalau di dalam Islam itu, itulah yang disebut dengan konsep bahwa kamu tuh diciptakan itu dalam Islam itu kita nggak sia-sia, diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Apa itu khalifah fil ard? Pengelola, manajer. Paling tidak kamu dalam memanage diri kamu itu sendiri. Apa yang kita manage dalam diri kita? Paling kita manage mindset kita supaya kita selalu berpikir positif, konstruktif, ya produktif untuk hal-hal kebaikan. Jadi bagaimana kita memanage pikiran kita dulu sebagai khalifah, karena itulah gunanya kamu diciptakan sebagai manajer, sebagai pengelola, sebagai khalifah tuh leader ya. Kamu memimpin dirimu sendiri dulu, lalu memanage kalbu itu jiwa. Bagaimana jiwa kita itu dimanage supaya kita tidak serakah, jadi tidak konsumtif, tidak hedon gitu kan, tidak materialistik, tidak individualistik. Itu loh kita memanage jiwa kita. Lalu yang ketiga itu paling tidak kita memanage syahwat kita. Syahwat itu luas pengertiannya, berkaitan dengan seksualitas, berkaitan dengan kekuasaan, jangan ambisi. Jadi ada orang tuh yang ambisinya tuh nggak bisa habis, mau ini mau itu. Lebih ke serakah Bu ya.
Jadi seperti itu. Jadi, nah keberhasilan kita sebagai khalifah fil ard itu paling tidak kita mampu memanage diri kita dulu, memanage mindset kita, ya kalbu kita. Kalbu itu juga, jadi ada manajemen kalbu kan, banyak yang nawar-nawarin tuh di sana sini. Ya. Ini ada manajemen kalbu. Nah kadang-kadang yang manajemen kalbunya berhasil, manajemen syahwatnya nih yang gagal. Nah terjadilah, kadang-kadang kalau berkaitan dengan syahwat, khususnya seksualitas ini, kasihan kekerasan seksual di mana-mana kan, termasuk di dalam kegiatan di dalam rumah tangga sendiri, itu kan ngeri itu ya. Itu jadi menurut saya ini penting. Nah dalam konteks inilah Islam bicara tentang bagaimana kamu diciptakan menjadi khalifah fil ard, dan misi kamu sebagai manusia itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah dalam pemahaman saya, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah upaya-upaya humanisasi, upaya-upaya transformasi, dan itu harus kita lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya semakin tinggi, misalnya semakin tinggi ilmu seseorang, pendidikan seseorang, tanggung jawabnya juga lebih tinggi. Semakin tinggi jabatan seseorang, nah kamu itu bukannya semakin nyaman loh. Ingat ya, kamu semakin punya beban yang banyak sebagai pemimpin. Apakah kamu presiden sampai kepada kepala desa, tanggung jawabnya lebih besar loh. Jadi itulah gunanya keadilannya semakin besar tanggung jawab kita. Kita semakin kaya, semakin kita berpendidikan, tanggung jawab kita lebih besar loh. Karena itu jangan diem aja. Apalagi justru kamu melakukan upaya-upaya penghancuran ya, dalam upaya-upaya kerusakan gitu. No, jadi karena itu tolong deh, jadilah manusia yang seperti diinginkan oleh Sang Pencipta. Luar biasa. Bu, saya mau bahas tentang keselamatan nih sedikit. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Ya, Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Gimana, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama yang mengedepankan mengedepankan hati nurani. Jadi kalau dalam Islam itu dikatakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu kan percaya pada Tuhan kan? Nah, kamu percaya kepada hari kemudian kan? Dan kamu berbuat baik. That's it. Itu aja. Jadi kalau menurut saya semua pengertian kamu mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Jadi Islam itu bukan hanya mereka yang di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya. Kalau menurut saya, karena itu mari deh kita lebih meluaskannya paradigma kita, sehingga kita tuh nggak sempit gitu memahami Islam itu hanya umat. Islam pun juga banyak loh, banyak sekte-sektenya, banyak aliran-alirannya. Karena itu kalau saya, jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga. Untuk keselamatan itu sendiri ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau saya sih semua orang yang mengeluhkan itu, udahlah, itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga, karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Kalau saya beragama itu, kalau saya disuruh memilih ketimbang masuk sorga, saya lebih suka memilih Sang Pencipta sorga dong. Yes. Kalau sorga kan cuma makhluk kan. Kalau saya lebih suka memeluk Sang Pencipta sebagai ya tanda kerinduan saya kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan saya. Saya selalu berangan-angan, berharap ketemu Sang Pencipta dan memeluknya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Tuhan telah melimpahkan kasihnya kepada kita semua makhluknya. Begitu. Keren Bu. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu.
apakah ada sosok Yesus di dalam Al-Quran diceritakan di situ? Oh iya, kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa sama Yesus itu satu pribadi yang Satu sama? pribadi, kalau kami meyakini itu satu pribadi. Soalnya kan di luar sana ada yang bilang berbeda kan? Ya terserah mereka. Oke. Tapi Setiap orang boleh berpendapat, tapi kita boleh percaya atau tidak, ya itu urusan kita dong. Kita mesti menggunakan nalar kritis, karena dalam Al-Quran itu betul-betul kelahiran Isa Al-Masih itu sungguh dirayakan. Bahkan bukan hanya disebutkan, tapi kami diminta untuk merayakan, ya bukan hanya merayakan, tapi juga mengikuti ya keselamatan yang dijanjikan oleh Isa alaihissalam. Jadi ceritanya itu mulai dari ibunya, ibunda Yesus ya, Maryam, lalu mulai dari Nabi Zakaria ya, pamannya begitu. Jadi sepanjangnya cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan itu dinyatakan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh apresiasi ya di dalam Al-Qur'an. Berarti Nabi Isa dan Yesus tuh satu pribadi. Satu pribadi kalau menurut saya sih ya. Jadi kalau di kalangan Nasrani itu disebutnya Yesus, itu kan ada sejarahnya ya, yang saya nggak perlu ceritakan di sini. Karena itu ya kita memahamilah masing-masing apa yang perlu kita imani dalam Islam. Itu dikatakan nggak boleh kita membeda-bedakan di antara nabi-nabi Allah. Memang yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 25, tapi sejatinya lebih, ya ada ribuan nabi ya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kegunaan dari para nabi itu adalah untuk membimbing ya manusia yang sudah menyimpang itu diarahkan kembali. Karena ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat itu menyimpang ya. Dalam perkembangan sejarah kita lihat ada faktor yaitu tadi kehidupan hedonisme, kehidupan materialisme dan selanjutnya. Kemudian diutuslah Nabi untuk membimbing mereka ke arah yang benar. Jadi kalau kita baca sejarah para Nabi, polanya itu sama. Oke. Sosok Yesus di dalam Al-Quran tuh diceritakan seperti gimana, Bu? Itu dimulai dari kelahirannya sampai perjuangannya begitu ya. Jadi kita diminta untuk mengimani loh perjuangan para nabi. Jadi 25 nabi itu, dan dikatakan la nufarriqu baina ahadim. Jangan kamu membeda-bedakannya di antara mereka. Jadi kita mengimaninya itu sama. Oke, berarti kalau ada yang di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang melarang orang untuk mengucapkan hari Natal. Waduh, itu. Karena kan kita di bulan Natal ya, Bu. Mengucapkan dilarang. Nggak lama lagi nih, penuh lagi nih WA kita ya, dengan TikTok lah segala macam. Aduh, betul-betul saya pikir orang-orang seperti ini kenapa ya kok hanya dia nggak merasa bahagia dengan kehadiran orang lain gitu ya. Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira. Saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kalau misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya tuh menangis bahkan kadang-kadang orang bingung ya lihat kok saya bisa menangis. Ya karena spiritualitas itu satu. Bagaimana hati kita itu bisa terenyuh dengan cerita-cerita penderitaan sesama manusia. Dan kalau pengkhotbahnya itu bicara hal-hal yang lucu-lucu atau yang menggembirakan, saya juga tertawa terbahak-bahak. Jadi apa bedanya dengan yang lain, kira-kira begitu. Ya syariat kita bisa berbeda, tetapi iman kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya. Karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong. Karena Tuhan saya percaya cuma ada satu Tuhan. Luar biasa. Berarti Ibu misalnya di luar negeri nih yang tadi menghadiri ibadah misa sambil menggunakan jilbab juga. Kadang-kadang saya memodifikasinya seperti seorang biarawati. Jadi kalau saya begitu masuk, kadang-kadang saya dibawa ke depan gitu, ke depan duduk. Ya saya menikmati duduk di depan, dan betul-betul saya menikmati semua khotbah itu dari awal sampai akhir. Lalu pertanyaannya, apakah saya berpindah agama? Lo nggak perlu, ngapain? Ya
Karena agama itu kan kalau kita keyakinan saya sudah begitu, ya saya akan pertahankan sampai akhir hayat saya. Tetapi saya yakin bahwa keyakinan saya itu mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Saya tidak menjudge orang lain berdasarkan pilihan keyakinannya. Ya, saya tentu akan marah ketika orang itu berbuat tidak adil. Tetapi saya tentu tidak akan melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan, karena saya yakin tidak boleh ada orang yang main hakim sendiri, dan itu tidak boleh dalam undang-undang. Oke, ini kita masuk ke masalah menjudge seseorang. Di Indonesia sendiri kan banyak banget cewek-cewek yang dijudge gara-gara nggak pakai jilbab. Apakah itu wajib untuk semua cewek pakai jilbab, Bu? Enggak juga sih, karena berkaitan dengan jilbab itu ada beragam interpretasi ya. Karena kalau kita melihat interpretasi yang ada, coba ya, ketika saya berada di Kabul, berada di tengah-tengah masyarakat Taliban, nah orang seperti saya ini dianggap kafir karena saya nggak menutup mata. Sementara di dalam masyarakat Taliban, ya ulama Taliban menganggap mata itu sebagai jendela setan dan itu harus ditutup rapat. Jadi mereka matanya pun ditutup. Jadi hanya kelihatan tuh cuma lubang-lubang kecil. Aduh, itu ngeri banget itu ya. Nah, kalau interpretasi seperti itu yang menjadi mayoritas di negeri kita, gimana ya? Saya bilang sama teman-teman, hati-hati loh. Boleh jadi nanti karena tahun-tahun 90-an Afghanistan itu negara yang maju, setara dengan Eropa ya majunya. Tapi karena mereka membiarkan ya, makanya jangan membiarkan kelompok-kelompok ultra konservatif itu berkuasa. Inilah jadinya gitu. Lalu yang mengedepan adalah pandangan-pandangan dan interpretasi keagamaan yang yang menjadikan perempuan itu betul-betul sebagai objek yang tidak dihargai. Itu ngeri loh, itu saya katakan seperti itu. Karena itu ketika saya berada di Taliban, saya sampaikan kepada para ulama Taliban, tidak seharusnya kalian menjadikan perempuan itu sebagai sasaran ya, karena manusia laki-laki dan perempuan itu sama-sama setara sebagai makhluk Tuhan. Kalian harus saling menghargai satu sama lain. Jadi sekelamin itu nggak penting, yang penting itu adalah sisi kemanusiaannya, hakikat kemanusiaannya. Karena itu di dalam di Indonesia menurut saya ada beragam interpretasi. Kita harus hargai orang yang memilih untuk tidak berjilbab. Itu bukan berarti dia keluar dari Islam, tetapi itu adalah sebuah bentuk keislaman yang lain menurut saya. Karena itu kamu kalau memilih pakai jilbab silahkan, kamu mau pakai cadar sekalipun itu silahkan. Tetapi yang penting adalah karena kita berada di Indonesia dengan sebuah konstitusi yang kita sepakati, ya nggak ada kewajiban seperti itu. Karena itu ujungnya itu menurut saya adalah apresiasi sesama. Tidak berarti, kalau saya selalu mengatakan loh di mana-mana bahwa simbol-simbol, karena menurut saya simbol-simbol jilbab itu tidak mencerminkan tingkat kesalehan dan keimanan seseorang. Luar biasa. Jangan melihat tingkat spiritualitas seseorang itu pada busananya, tetapi betul-betul pada perilakunya sehari-hari. Luar biasa. Ya, itu kalau menurut saya. Tapi nggak gampang, orang seperti saya itu dihujat mana-mana loh. Tapi buat saya nggak apa-apa, saya sudah mewakafkan diri saya untuk jadi martir. Silakan aja, karena menjadi pionir itu nggak gampang. Saya harus berani dicaci maki, berani dihujat. Buat saya no problem. Yang penting saya hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dialah pencipta saya ya. Keren, luar biasa sekali nih Bu. Bu, saya mau masuk ke bagian relationship nih, karena ini akan banyak orang yang belajar juga. Apakah benar di Al-Quran itu ada tertulis bahwa yang laki-laki Muslim boleh menikah dengan ahlul kitab yang wanita non muslim, sedangkan sebaliknya kalau yang wanita non muslim itu katanya tidak boleh menikah dengan yang wanita yang muslim nggak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Sebenarnya nggak disebutkan begitu. Laki-laki, perempuan sama saja tidak boleh menikah dengan musyrik, tidak boleh menikah dengan kafir. Itu aja. Di Al-Quran tulisannya kayak gitu. Iya, jadi sama posisinya laki dan perempuan. Oh, jadi bukan berarti kayak laki-laki yang muslim boleh sama yang non muslim. Itu interpretasi, itu tafsir. Itu tafsir. Bunyi ayatnya itu tidak. Jadi laki-laki mukmin, perempuan mukminat itu nggak boleh menikah dengan musyrik. Yang keduanya, dua-duanya laki-laki mukmin, perempuan mukminat nggak boleh menikah dengan kafir. Nah, sekarang interpretasinya apa yang disebut kafir, apa disebut musyrik itu. Tetapi dalam masyarakat muslim mayoritas, pokoknya yang musyrik itu pasti yang non muslim.
yang kafir itu pasti non muslim. Nah di situ saya mulai menjelaskan bahwa musyrik itu adalah orang yang menduakan Tuhan. Ya boleh jadi kamu mengaku muslim tapi sehari-harimu kamu menduakan Tuhan gitu. Bisa saja, kita kan tidak tahu. Ya, boleh jadi kafir itu cover ya, menutupi diri dari kebenaran. Nah itu cover itu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya cover, bad cover. Nah, orang yang menutupi dirinya dari kebenaran, kalau saya mengatakan ya semua orang yang menutupi dirinya dari kebenaran ya seperti koruptor, semua orang yang melakukan pelaku kriminal, orang-orang yang melakukan KDRT dan sebagainya, itu adalah kafir loh, itu menutup dirinya dari kebenaran. Jadi kalau saya ya apapun agamamu, kalau kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, itu udah kafir. Ya kafir lah kamu. Apapun agamanya. Apapun agamamu gitu Iya, loh. iya, iya. Tetapi di kita tuh selalu kalau muslim itu pasti selamat, muslim itu pasti nggak musyrik. Maksudnya jadi sifat-sifat arogan seperti ini yang saya ingin hindari. Dan marilah kita sebagai orang yang beragama itu lebih mengedepankan sikap rendah hati. Luar biasa. Maka kita sebaiknya merasa selalu kita melakukan koreksi ya, melakukan semacam koreksi diri bahwa saya ini masih muslim nggak ya? Saya ini apa saya sudah musyrik? Apa saya sudah, jadi meskipun kamu secara KTP itu adalah tersebut di sana Islam, tapi seharusnya kita tuh selalu melakukan apa yang disebut dalam Islam itu muhasabah, introspeksi diri. Setiap saat kita ini masih Islam nggak ya? Gitu. Jadi kita selalu sadar gitu. Itu lebih baik ketimbang kita meyakinkan atau memutlakkan diri, saya ini muslim, saya ini Islam, saya sudah mahal, pasti masuk surga. Namanya siapa yang jamin kamu gitu? Nabi aja nggak merasa seperti itu kan, nggak arogan kayak gitu. Nabi aja yang sudah dijamin hidupnya untuk masuk surga, selamat di akhirat, tetap aja mengedepankan rendah hati, mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap rendah hati, tidak mudah menjudge orang lain. Bahkan Nabi selalu mengajak kita untuk istighfar. Ya itu istighfar lah. Jadi istighfar itu artinya sebuah simbol selalu merasa diri belum selesai gitu, belum cukup. Karena di dalam beragama itu kan proses, Samuel. Jadi kita ini semuanya dalam proses. Karena itu jangan merasa final gitu loh. Orang kita kan nggak tahu, pertandingannya belum selesai kan. Jadi kalau belum final, jangan memastikan bahwa kamu tuh udah menang gitu loh. Boleh jadi besok atau dalam menit kedua kamu kalah kan. Lihat aja permainan sepak bola, siapa yang menduga di menit-menit terakhir, bahkan di detik-detik terakhir malah kamu jadi kalah. Ya karena itu beragama itu adalah sebuah by proses. Itu jangan arogan. Iya. Berarti kesimpulannya adalah wanita muslim pun sebenarnya dengan laki-laki non muslim bisa. Iya, saya selalu heran ya kenapa sih dalam beragama, tapi ini bukan hanya dalam Islam rata-rata tuh dalam agama langit katanya ya. Dia menyebut dirinya agama langit seperti Kristen, Kristen, Protestan dan Katolik itu selalu menempatkan perempuan itu selalu pada posisi yang subordinat gitu loh. Itu saya nggak tahu, kadang-kadang ya mungkin ini karena faktor budaya patriarkal ya yang nggak hilang-hilang dalam masyarakat kita. Apalagi karena kita besar di Arab, masyarakat Arab yang sangat misoginis ya, sangat patriarkal, itu betul-betul ya masih menyisakan ya hal-hal yang menjadikan perempuan itu sebagai objek, bahkan sebagai objek seksual. Aduh, ini kadang-kadang saya pikir kapan ya kita menganggap perempuan itu dengan laki-laki itu setara, sama-sama makhluk, sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Dua-duanya ini harus menjadi pengelola, menjadi pemimpin, penata dalam kehidupan di dunia ini, sehingga mereka betul-betul bermakna ya bukan hanya bermakna sebagai sesama manusia, tapi juga bermakna bagi semesta alam. Oke, Bu, kalau di dalam Al-Quran sendiri peran suami dan istri itu apa sih yang maksudnya yang paling utama, maksudnya peran suami itu gimana, peran istri gimana supaya punya hubungan yang langgeng? Dalam Al-Quran tidak dibicarakan secara detail seperti itu. Dia hanya bagaimana dalam itu Islam itu luar biasa. Ada satu ayat begini, bunyinya gini, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kalian para istri itu adalah pakaian buat para suami. Sementara kalian juga para suami adalah pakaian buat para istri. Jadi kalau di dalam prinsipnya itu prinsip mubadalah, kesalingan. Jadi nggak ada. Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara sosiologis. Kenapa Al-Quran menjadikan libasun sebagai bentuk ilustrasi hubungan di antara keduanya? Nah,
dalam sosiologi dijelaskan bahwa pakaian itu gunanya untuk melindungi. Dan karena itu saling melindungi. Tapi di masyarakat itu beda loh. Di masyarakat dikatakan suami adalah pelindung. Loh, emang suami nggak pernah punya kelemahan apa? Karena itu setiap kita manusia, mari deh, saya selalu mengatakan mari kita rendah hati bahwa setiap manusia siapapun dia itu punya kelemahan dan punya keunggulan. Nah, istri itu punya kelemahan juga punya keunggulan. Suami punya keunggulan pasti juga punya kelemahan. Betul. Karena kamu kan manusia. Betul. Memangnya kamu apa gitu ya? Karena saya suka pikir loh, memangnya suami itu terbuat dari besi atau apa? Ya dia juga akan bakal sakit. Karena itu yang dibangun dalam Islam dengan ayat yang pendek tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena itu yang dibangun, yang diinginkan dari ayat yang pendek itu adalah bagaimana kamu saling mencintai, saling bekerja sama, saling mendukung, ya, saling membela, saling menggembirakan lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi intinya harus saling melengkapi, bukan yang kayak suami yang tugasnya buat kerja, istri di rumah aja nggak boleh ngapa-ngapain. Iya, jadi sepanjang kamu juga bisa bekerja memenuhi nafkah keluarga, bekerjalah. Karena hidup kita ini kan, saya kadang mengatakan setiap kita kan dianugerahi potensi ya oleh Tuhan Sang Pencipta. Karena itu jangan sia-siakan potensi diri itu. Bekerja itu bukan hanya sekedar cari uang, tapi juga untuk aktualisasi diri. Ini yang penting disadari, karena itu banyak perempuan, saya pilih jadi ibu rumah tangga. Nggak apa-apa, jadi ibu rumah tangga juga sangat mulia buat saya. Tetapi jadilah ibu rumah tangga yang bermakna, bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk sesamamu. Luar biasa. Iya. Dan apakah di agama Islam sendiri poligami dibolehkan, Bu? Saya nggak tahu ya, karena yang saya tahu itu adalah sebelum Islam datang, poligami itu sudah merupakan tradisi. Tapi Islam datang itu malah mereduksi, mengurangi. Ya memang pada masa Nabi nggak bisa langsung hilang sama sekali, kan bertahap ya. Nggak mungkin juga Nabi datang hilang semuanya, nggak juga sih. Nah, bahkan Nabi sendiri berpoligami. Tetapi kalau kita membaca sejarah, karena itu pentingnya ya, kita beragama itu harus didukung dengan konteks-konteks historis. Jadi jangan beragama ahistory. Ya kadang-kadang kan umat Islam atau umat agama lain tuh nggak belajar sejarah, jadi seolah-olah lupa gitu ya konteks di mana kita melihat kehidupan Nabi atau Al-Quran. Nah, Nabi itu berpoligami, tetapi poligami Nabi itu harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan peperangan, karena semuanya terjadi dalam masa perang. Nah, dalam peperangan, jadi harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan peperangan, dengan perlindungan terhadap para janda dan anak-anak yatim. Nah, tapi di masyarakat sekarang orang poligami, nggak ada perang, nggak ada perlindungan terhadap janda, nggak ada perlindungan terhadap anak yatim. Yang mengemuka itu kan cuma syahwatnya gitu loh. Karena itu jangan deh mengaku kalau kamu poligami aja, tapi nggak usah deh menyebut bahwa kamu ikut sunnah Nabi atau ikut ajaran Islam. Sama sekali itu menurut saya keliru ya. Justru sebenarnya kalau poligami harus sama yang janda-janda ini. Harusnya, karena Nabi juga poligaminya tuh dengan istri-istri para pemimpin perangnya. Jadi untuk apa ceritanya, Nabi itu ingin membangun komunikasi politik. Ya, dengan kan waktu itu kan zaman itu bersuku-suku. Jadi kalau kita mempelajari poligami Nabi, selain itu terjadi dalam masa perang, tapi juga Nabi poligaminya itu menikahi para janda-janda perang, janda-janda panglima perang, kira-kira seperti itu. Sedangkan yang sekarang ini sama anak-anak muda ya, cewek-ceweknya yang muda-muda semua ya, Bu. Nggak tahu deh, pokoknya sekarang itu cuman syahwatnya aja sih yang berlaku. Jadi nggak usah deh menyebut diri sebagai ikut ajaran Islam kalau kamu hanya sekedar memenuhi syahwatmu. Yang perlu dilakukan itu kan manajemen syahwat menurut saya. Jadi hanya satu, katanya poligami untuk menghindari zina, itu enggak. Jadi untuk menghindari zina ya buat saya jangan berzina. Itu aja. Fokus sama satu, setia sama satu pasangan ya, Bu ya. Itu aja. Bu, ini kan di dalam agama Islam kan banyak banget yang diharamkan nih, misalnya kayak nggak boleh makan babi, nggak boleh alkohol dan lain-lain nih, Bu. Jadi sebenarnya tolak ukur haram atau nggak haram itu dari mana, Bu? Sebenarnya kita nggak boleh makan babi. Itu ya kalau saya tidak ingin menyampaikan pandangan yang terlalu progresif, nanti banyak yang ngamuk ya. Tapi menurut saya oke lah, kita nggak boleh makan babi. Ya tentu ada hikmahnya, tapi hindari saja, kan banyak makanan yang lain. Kecuali kalau terpaksa hanya kita boleh makan babi kalau betul-betul
terpaksa dan darurat, kamu benar-benar mati kalau nggak makan itu. Iya. Tapi menurut saya kenapa juga sih umat Islam itu mau makan babi padahal ada banyak sekali pilihan ya. Tuhan kan cukup adil lah, cuma satu itu yang kamu nggak boleh makan ya, dan sejumlah binatang lain yang misalnya binatang yang bertaring, yang berkuku tajam itu kan nggak boleh, tapi itu untuk apa juga gitu. Jadi menurut saya kita kan juga makan daging itu kan juga sekarang harus dihindari ya kan, supaya hidup sehat begitu. Jadi menurut saya ya ikutilah apa kehidupan Nabi itu benar-benar kalau soal makanan itu pilih makanan yang sehat. Tapi Nabi itu lebih banyak puasa kan, puasa itu kan sehat. Karena itu saya pikir ya nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Alkohol alasannya kenapa? Karena itu menghilangkan ingatan. Kita membuat memabukkan begitu. Karena kita tuh harus selalu punya pikiran waras. Kita harus selalu menjaga akal sehat kita. Karena kalau kamu minum alkohol dan itu tidak biasa buat kamu, itu kamu kehilangan akal sehat dan kamu bisa melakukan apa-apa saja yang akan mencederai orang lain. Itu loh bahayanya. Tapi maksudnya apa yang membuat akhirnya babi ini menjadi haram sih, asal mulanya gimana ya Bu? Nggak ada penjelasan yang ada itu cuma tafsiran ulama. Ada banyak sekali penafsiran ulama ya mengatakan di dalamnya mengandung cacing pita. Padahal kalau dipelajari daging sapi jauh lebih banyak cacing pitanya ya. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada penjelasan yang rasional. Tetapi mungkin juga Tuhan hanya mau menguji umatnya bahwa ketika Tuhan hambanya bahwa ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, kamu nurut nggak sih? Itu aja gitu. Kalau saya nggak usah cari rasionalisasi gitu. Tapi kalau di Al-Quran sendiri memang nggak ada penulisan babi itu haram, nggak boleh makan. Iya, cuma katanya nggak boleh daging babi dan beberapa kita nggak boleh makan darah ya. Darah juga nggak boleh. Daging babi, ada sejumlah binatang-binatang bertaring dan sebagainya, ada sejumlah itu disebutkan. Oke. Terus kalau merokok boleh di dalam Al-Quran juga. Balik itu semua penafsiran berarti ya jatuhnya. Nah kalau merokok itu sebetulnya ada seorang ulama besar dalam Islam itu namanya Imam Ghazali, itu memandang bahwa merokok, karena merokok itu nggak ada gunanya, itu dianggap makruh. Makruh itu setingkat di bawah haram. Menarik kan? Oke. Jadi beberapa ulama menganggap bahwa semua hal yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak berfaedah bagi diri kamu itu sesuatu yang jangan kamu lakukan, kira-kira kayak begitu. Itu makruh tuh. Makruh. Kalau haram itu artinya gimana tuh? Kalau haram itu di atasnya makruh. Benar-benar udah nggak boleh sama sekali kayak gitu. Betul. Dan maksudnya kan apa ya? Interpretasi haram ini kan balik lagi orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa wanita menggunakan celana pendek itu udah haram kalau kelihatan lututnya atau apa kayak gitu-gitu juga. Ya itu sih berbeda ya, karena ketika orang menyebut aurat, batas aurat itu di mana itu berbeda-beda para ulama. Oke. Nah, itu termasuk dengan merokok itu juga tafsir juga berbeda-beda, karena secara secara konkret itu nggak ada kata rokok di dalam Al-Quran ya. Ya alkohol juga nggak ada disebutkan alkohol secara konkret. Yang ada itu adalah minuman yang memabukkan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa minum bir misalnya seperti teman-teman saya di Jerman gitu, mereka kan kalau pada musim dingin itu kan mereka harus minum bir karena bir itu kan untuk menyehatkan tubuh, untuk membuat tubuh kita jadi hangat. Jadi mungkin ada beberapa ulama mengatakan ya mungkin itu sudah nggak haram juga karena itu kan tidak memabukkan. Jadi unsurnya itu memabukkan. Kalau wine satu sip pun itu ya, bisa aja kalau di luar negeri yang benar-benar dingin banget, yang butuh menghangatkan. Jadi beberapa ulama juga minum wine itu sepanjang itu dibuat dari fermentasi buah, no problem gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir juga tape kita bikin tape. Iya benar. Ya apalagi orang Sunda itu kan tape itu loh, singkong. Nah, kalau orang Bugis kan tape ketan ya. Itu alkoholnya itu lebih tinggi loh daripada wine ya. Tapi di kita ya karena itu tidak berbentuk minuman, berbentuk makanan ya dimakan aja. Padahal itu alkoholnya tinggi banget loh itu. Ya. Tapi apakah misalnya orang udah minum alkohol dan maksudnya dia sampai mabok nih, itu kan katanya 40 hari sholatnya nggak diterima kan? Saya nggak tahu, nggak ada, saya nggak pernah dengar ya kayak. Nah ini tafsir kayak begini nih yang saya bingung nih. Pokoknya yang dilarang itu ketika kamu sedang mabuk jangan sholat, itu aja. Jadi mungkin kalau dia mabuknya sampai 40 hari. Karena bener-bener yang saya tahu Sam sekarang ya Bu, orang kalau udah mabuk misalnya hari ini, besok dia mau bertobat, tetap 40 hari nggak bisa diterima nih sholatnya Bu. Jadi yang ada itu ketika kamu mabuk kamu jangan sholat, itu aja. Ya kalau dia mabuknya sebentar ya
nggak apa-apa, tapi kalau kamu mabuknya sampai 40 hari. 40 hari ya nggak tahu juga ya kalau ada orang mabuk 40 hari. Nggak ngerti saya soal itu. Oke Bu, wah ini kayaknya keren banget dan kayaknya pertanyaanku juga udah habis Bu. Sejauh ini udah luar biasa banget dan semoga teman-teman yang sini juga bisa belajar lah tentang arti Islam yang sesungguhnya, yang dimana kita harus belajar bahwa ini adalah damai, ini adalah cinta kasih, ini adalah keikhlasan. Ya, jadi saya selalu mengajak kita semua, apapun agama dan kepercayaan, marilah kita mengedepankan ya nilai spiritualitas ya di dalam kita beragama. Nah, nilai spiritualitas itu ujungnya adalah bagaimana kita menegakkan keadilan, ya, menegakkan kebersihan, perdamaian, dan bagaimana kita menjaga supaya peradaban manusia itu menjadi jauh lebih baik dengan kehadiran kita sebagai umat beragama. Berdampak lah ya Bu buat sesama. Harusnya. Tapi saya suka sedih juga bahwa kebanyakan negara-negara yang umat beragamanya itu kental beragama, tapi pasti korupsinya tinggi, angka konfliknya tinggi, ya kemiskinannya tinggi. Jadi kok selalu berbanding terbalik begitu, karena saya melihat berarti agama itu belum fungsional di dalam kehidupan penganutnya. Karena itu saya selalu berusaha, dan sebagai seorang scholar saya selalu mengajarkan bahwa seharusnya menjadi orang yang beragama kita tuh jauh lebih mengedepankan kejujuran, keadilan, ya perdamaian, dan kita juga harus menjadi umat yang lebih mengedepankan ya nilai-nilai kemanusiaan, karena itulah. Thank you for the happiest year.